Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 SMP Muhammadiyah 5 Tulangan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan ya untuk menyampaikan materi kita belajar bersama pelajaran matematika di semester 2. Harus selalu semangat. Kita di semester 2 ada 2 bab, yaitu bab 5 dan bab 6. Bab yang pertama akan kita bahas di semester 2 ini yaitu kesebangunan dan kekongruenan. Tidak usah terlalu lama, langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah kekongruenan bangun datar. Tadi ada kesebangunan, ada kekongruenan. Kita akan memahami satu persatu agar kita nantinya bisa membedakan mana sih yang dikatakan kongruen, mana yang dikatakan sebangun. Oke, yang pertama nanti yang akan kita bahas di materi ini adalah syarat kekongruenan bangun datar. Jadi syaratnya apa? Dikatakan dua bangun datar itu kongruen. Lalu juga ada bagaimana cara menghitung panjang sisi dan sudut bangun yang kongruen. Ini mulai ada angka-angkanya, tapi lebih mudah. Nah, yang ketiga ini bentuknya aljabar. Jadi sama menghitung besar sudut, sama kayak yang di sini juga sudut bangun. Yang di sini juga besar sudut bangun, tapi dia bentuknya aljabar. Oke. Nah, kita bahas yang pertama, syarat kekongruenan bangun datar. Jadi untuk kongruen itu tandanya pasti seperti ini. Jadi ada tanda sama dengan, lalu di atasnya seperti tak hingga itu ya. Ini namanya kongruen. Jadi kalau ada tanda seperti ini maka menandakan dia adalah kongruen. Syaratnya di sini ya saya membuat contoh ada gambar kucing dia sedang bercermin. Nah ini sama dengan kongruen. Jadi sama. Kita bercermin kan tidak mungkin kita tiba-tiba menjadi cantik kecuali ada filternya dan yang lain sebagainya ya. Nah ini syarat kekongruenannya yaitu setiap sisi yang bersesuaian atau seletak, kata-kata bersesuaian itu sama dengan seletak, itu ukuran panjangnya sama. Kita pakai sebuah gambar. Di sini ada sebuah gambar trapesium ya. Nah dia ABCD, trapesium ABCD. Kita punya satu gambar lagi. Nah, ini beda. Tapi dia bangun datar berbeda, yaitu EFGH. Tetapi dia sama karena ada di sini dikatakan tanda kongruen. Kita lihat kata-kata di sini setiap sisi yang seletak, sisinya seletak. Ingat ya, sisi itu A ke B, B ke C ke D ke A. Ini namanya sisi. Nah, yang seletak itu ukuran panjangnya sama karena sudah ada tanda seperti ini. Kita samakan yang panjang dengan yang panjang. AB itu sama dengan EF. Oh, ini namanya kongruen. BC itu sama dengan FG. Nah, itu namanya kongruen. Setiap sudut yang bersesuaian atau seletak juga mempunyai ukuran atau besar yang sama. Jadi, di sini sudutnya ada 4 ya. Ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Sama juga di sini. Maka kalau dia kongruen pasti sama. Sudut A besarnya sama dengan sudut E. Sudut B besarnya dengan sudut F. Nih, sudut A sama dengan sudut E. Sudut B sama dengan sudut F. Sudut C itu sama dengan sudut G. Makanya ini saya gambar sama ya. Lalu yang terakhir sudut D itu sama dengan sudut H. Besarnya sama persis, panjangnya sama, sudutnya juga sama. Ini untuk panjangnya nggih. AB sama dengan EF karena yang paling panjang. Di sini diberi tanda seret 1 menandakan dia sama. BC sama FG. GH sama AD sama EH. Yang terakhir adalah CD sama dengan GH. Oke ya. Nah, kalau tadi gambarnya sama, hadapnya sama. Kalau sekarang kita beri gambarnya hadapnya berbeda, mau diputar kemanapun selama ada dia menandakan sama seperti ini ya. Atau nanti kalau di tulisannya diberi tahu bahwa dia kongruen ada tanda sama dengan dan di atasnya tak hingga, maka dia menandakan dua bangunan itu sama atau kongruen.
Jadi sudutnya sama ya, sudut A itu sama dengan sudut E. Disesuaikan aja. Sudut B sama dengan sudut F nih, kan sesuai. Ini sama panjangnya. C sama dengan G, D sama dengan H. Untuk sisinya juga sama, AB sama dengan EF. Yang panjang ya sama yang panjang. BC sama dengan FG dan selanjutnya. Oke, sekarang kita menghitung panjang sisi dan sudut bangun yang kongruen. Kita lihat ada dua bangun trapesium ya, dia ABCD dan EFGH, dia sama atau kongruen. Nah, ini sudah diberi penjelasan bahwa ABCD itu adalah kongruen dengan EFGH. Maka jika sudut A-nya 83 derajat, maka sudut E-nya juga 83 derajat. Ya, ingat ya, sama seperti tadi, tinggal kita lihat letaknya. Nah, sekarang kita cari sudut yang lain. Contohnya di sini sudut D. Nah, ini kan tidak diketahui. Maka ingat, sudut yang berseberangan besarnya 180 derajat. Ini A, ini berseberangan dengan D, karena dalam satu garis yang sama. Ya. Sudut B, ini berseberangan dengan sudut C. Maka ingat, untuk tahu berapa sudut yang di sini, kalau ini dijumlah 180. Maka ini tinggal sisanya, sudah ada 83, jadi di sini tinggal berapa? Maka tinggal 180 dikurangi 83 sama dengan 97. Karena sudut D-nya 97, maka sudut H-nya juga 97. Gampang ya? Sudut F-nya 83 karena dia sama kaki ya, trapesiumnya ya. Jadi dia sama 83. G-nya juga sama 97. Ini kalau dijumlah semua segi 4, itu kalau dijumlah pasti 360. Coba sama hitung, ini pasti hasilnya 360. Oke, kita lanjut. Kalau sisinya 9 cm, CD-nya 9 cm, maka di sini yang sama mana? EH atau FG? Ternyata karena kita lihat di sini dia sama ya, maka dia yang paling atas yaitu GH sama 9 cm. Intinya sama persis ukuran-ukurannya, panjangnya, sudutnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang menggunakan aljabar, bentuknya ada x-nya. Oke. Ada dua soal di sini ya. Ada jajar genjang ABCD dan KLMN. Dia sudah diketahui sisi CD-nya 9 cm, ML-nya 5 cm. Di sini sudut A-nya diketahui bentuk aljabar 2x plus 3 derajat, yang N 4x min 15 derajat. Di sini diberi keterangan ABCD itu kongruen dengan KLMN. Jadi ukurannya sama. Soalnya kita disuruh menentukan nilai X, besar setiap sudut, panjang masing-masing sisi. Silakan ini dilihat ya, ada di LKS-nya. Jadi yang pertama kita mengerjakan nilai X. Maka karena X-nya di sini ada 2x plus 3 sama 4x min 15. Kita disuruh mencari X-nya. Sudut A itu sama dengan sudut K, okay? Karena sama ya, seletak ya, itu 2x min 3. Sudut D, masih ingat tadi yang berseberangan, okay? Ini sama, okay? 4x min 15, sama dengan sudut N. Nah, sudut A ditambah sudut D, ingat tadi berseberangan sama dengan 180. Kita masukkan 2x plus 3, karena ini kan sama ya, jadi ini bisa kita pindah ke sini. Jadi bisa dijumlah 2x plus 3 ditambah 4x min 15 itu sama dengan 180. Kita kumpulkan, karena ini penjumlahan jadi gampang. Kita kumpulkan X dengan X. 2x ditambah 4x min 3 ditambah min 15. Oh, maaf, ini plus ya harusnya ya.
Ini nanti diganti ya. 2x plus 4x. Ini harusnya plus 3 ya. Plus 3 sesuai dengan gambar. Ini juga harusnya plus 3. Dikurangi 15 harus sama dengan 180. 180 jangan dihilangkan. Selanjutnya kita jumlah 2x ditambah 4x, 6x. 3 dikurangi 15, negatif 12. Maka kita tulis di sini 6x min 12. Di sini kita tetap kasih plus, enggak masalah. Sama dengan 180. Kalau sudah yang bukan x, kita pindah ruas. Oke. Karena dia pindah ruas, ingat dari negatif berubah menjadi positif. Jadi 6x-nya kita ajukan lagi karena negatif 12-nya sudah pindah rumah di sini. Menjadi positif. Maka 180 ditambah 12 adalah 192. Karena kita disuruh mencari X, 6-nya juga disuruh pindah rumah. Dari perkalian atau dari yang nempel, dia pindah menjadi pembagian. Nah, jadi 192 dibagi 6 sama dengan 32. Jadi, nilai X-nya adalah 32. Sekarang kita menuju ke soal yang kedua, yaitu besar setiap sudut. Sudutnya belum tahu ya, tadi 32 hanya X-nya. Kita belum tahu sudutnya. Ingat sudut A itu sama dengan sudut C ya, ini karena sama ya. Berhadapan ya. Terus di sini juga ada K dengan M, ini sama. Yaitu 2X plus 3. X-nya kita masukkan tadi, kita dapatkan 32. Maka 2 dikali 32 ditambah 3. 2 kali 32, 64 ditambah 3. Kita dapatkan hasilnya 67. Selanjutnya ini baru 4, ini kan ada 8 sudut. Sekarang yang sudut D sama dengan sudut N, sama dengan sudut B, sama dengan sudut L. Yaitu 4x min 15. Jadi di sini X-nya kita ganti 32, 4 dikali 32, 128 dikurangi 15 sama dengan 113. Sudah ya. Sekarang kita lanjut ke soal yang C, panjang masing-masing sisi. Ini ya, yang panjang, ini trapesiumnya itu pasti sama ya. Jadi atas ini sama dengan bawah. AB sama dengan CD. KL karena kongruen sama dengan MN, yaitu 9 cm. Selanjutnya yang di sini sudah diketahui 5 cm. LM sama dengan KN karena kongruen. BC juga sama dengan AD. Berapa? 5 cm. Oke ya, mudah ya. Bismillah, semoga paham, semoga bermanfaat. Ini untuk tugasnya, insya Allah ini nggak akan terlalu sulit, juga tidak ada yang bentuk aljabar. Silahkan dikerjakan latihan siswa di LKS kalian bab 1 ya, yang nomor 1 dan 4 saja. Oke, terima kasih. Kita ini untuk materi selanjutnya ya. Kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.